Dikatakan di sini, salahkah kita menghadiri undangan ketika ada tetangga bahkan keluarga mengadakan zikir selamatan orang mati dan yang lainnya, namun dalam hati kita pungkiri hal tersebut serta kita niatkan ke sana hanya untuk makan saja. Sambil dia membawakan sedih ini. Ya, padahal hal demikian atau dalam keadaan demikian, bagaimana sikap dan adab kita? Mohon nasihatnya. Pertama, kita katakan salah. Karena ingat, pertama kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mardudun ala sahibi, ditolak oleh Allah azza wa jalla. Allah tidak akan melihat hati kita saja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah azza wa jalla tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat tubuh kalian, tetapi yang dilihat dua. Apa itu? Hati dan amalan kita. Dan di sini niatnya hanya mau makan saja katanya. Padahal kalau kita mendengar apa sabda Nabi, ucapan para sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, dan hadis ini hukumnya marfu'. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Jarir berkata, "Kunna na'uddul ijtima'a." Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul wa sun'at ta'am, dan membuat makanan inda ahlil mayyit, di tempat keluarga yang kematian, minan niyahah, termasuk meratap. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, innal mayyit la yu'adzabu bima niha alaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Seorang mayit akan disiksa oleh Allah karena ratapan keluarganya. Jadi meratap ini bukan saja menangis, tapi di antara bentuk ratapan niyahah itulah dia tadi, al-ijtima', kumpul-kumpul. Wa sun'at ta'am, buat makanan. Maka itu sebabnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kumpul-kumpul di tempat kematian buat makanan ini adalah hukumnya haram. Namun dalam sighah akrahu, kata beliau, wa akrahul ma'atib. Jadi akrah. Dan ini diteliti oleh para ulama usul bahwasanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, demikian juga ucapan Imam Abu Hanifah, namanya akrah ini derajatnya adalah haram. Dan itu dia ucapan sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan membuat makanan itu hukumnya, itu bagian dari niyahah, meratap. Dan meratap ini adalah perbuatan jahiliyah. Maka kita katakan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Loh, apa yang salah? Kan kita zikir. Nggak ada salahnya untuk zikir, tapi zikir di rumah, bukan zikir di tempat kematian. Kemudian itulah dia dalil umum, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam raddun. Pertanyaannya, bukankah para sahabat Nabi ada keluarga mereka meninggal di saat itu? Banyak. Ya, kalau nggak meninggal dong sampai sekarang dia masih hidup. Ya, sekarang begitu meninggal, ada nggak kumpul-kumpul? Oh, dia nggak sempat Nabi katanya. Wah, berarti antum yang sempat. Ya, subhanallah. Ingat loh para jamaah ucapan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seorang, min aina uhrim, dari mana aku ihram? Qala, simpel jawabannya, min indi ma ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana Nabi mulai ihram. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ihramnya dari Dzulhulaifah karena itu miqat. Ya, miqat. Nah, orang ini mengatakan apa? Ya, inni uhrim min indi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min indil qabr, katanya. Hai Imam Malik, kalau aku maunya ihramnya dari Masjid Nabawi, dari kubur langsung, dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah taala? Beliau mengatakan, la taf'al, inni akhsha 'alaikal fitnah.
Jangan, kamu kena fitnah nanti. Qala hiya amyal aziduha. Hei Imam Malik, apa fitnahnya? Karena aku nambah hanya beberapa mil saja. Nambah beberapa mil. Apa jawaban beliau? Wa ayyu fitnatin ashad min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain dari engkau menganggap dirimu telah mendahului Nabi mengerjakan suatu keutamaan dan kemuliaan yang Nabi sendiri belum sempat mengerjakannya. Ini cukup fitnah luar biasa sudah nih para hadirin. Jadi Nabi dulu nggak sempat zikiran, kita yang sempat sekarang ini. Ya, jadi ini fitnah dahsyat ini para jamaah. Fitnah dahsyat. Kita menganggap secara tidak langsung ya, karena nggak ada yang mengatakan saya lebih hebat, nggak ada dari Nabi. Tapi secara tidak langsung lisanul hal kita, praktek kita menunjukkan bahwasanya aku yang sempat mengerjakan, Rasulullah nggak sempat. Buktinya apa? Rasul nggak zikiran dulu, saya yang zikiran sekarang. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah taala ala wa